Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar dari Prodi Manajemen 5B. Di sini saya akan memaparkan tentang materi dari mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan. Materi yang saya dapat yaitu Manajemen Konflik Sosial dan Konflik Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik menurut Ross. Karena yang saya ambil itu dari teori dari ilmuwan Ross yang bernama Ross pada tahun 1993. Menurut Ross, manajemen konflik adalah langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Artinya di sini manajemen konflik sendiri adalah pihak ketiga atau penengah dari salah satu pihak yang berselisih paham atau konflik pada yang lainnya, atau pihak A dengan pihak B terjadi selisih paham atau konflik. Maka di sini fungsi manajemen konflik adalah menjadi penengah atau menjadi orang ketiga dari salah satu pihak tersebut. Selanjutnya yaitu konflik sosial. Konflik sosial itu sendiri mempunyai teori juga, namun yang saya ambil itu yang lebih mudah dipahami. Masalah konflik sosial adalah masalah yang tak dapat lepas dari kehidupan manusia. Konflik selalu muncul dalam konteks individual maupun kelompok. Dalam konteks individual, konflik terjadi sebagai suatu pertentangan hati nurani dalam diri setiap manusia. Itu definisi dari konflik sosial. Tentunya kita sebagai makhluk sosial tentu tidak lepas dari masalah konflik di kehidupan kita sehari-hari. Tentulah kita pernah mengalami yang namanya konflik sosial, di mana keselisihan paham terhadap makhluk sosial lainnya, sehingga dari terjadinya konflik sosial tersebut, di mana kita mampu atau mengarahkan konflik sosial tersebut ke hal-hal yang lebih positif. Karena konflik sendiri di sini juga perlu dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tapi tergantung kalau kita mampu mengarahkan konflik tersebut ke arah yang lebih baik, maka konflik tersebut juga menjadi konflik yang positif. Tetapi ketika kita tidak mampu mengarahkan konflik tersebut ke arah yang lebih baik, maka konflik tersebut akan menjadikan konflik yang negatif, yang dimana karena terjadinya konflik sosial tersebut akan menjadi penghalang atau jarak di antara kita sesama makhluk sosial dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu konflik ekonomi. Setelah kita tadi membahas dari dua wacana di atas seperti manajemen konflik, manajemen sosial, maka juga ada konflik ekonomi, di mana dampak dari konflik sosial tersebut akan menjadi terjadinya konflik ekonomi. Saya akan ambil contoh di sini, semisalnya konflik A dengan si B. Anggap si A ini sebagai nelayan, sedangkan yang B ini adalah PT atau perusahaan dari entah perusahaan sawit, perusahaan ikan, dan lain sebagainya. Tapi saya mengambil di sini perusahaan pada umumnya. Ketika terjadi konflik di sini antara PT B dengan nelayan, maka di situ terjadi sebuah konflik sosial, di mana keduanya tidak saling memahami, tidak saling ibaratnya itu tidak saling tegur, kalau kata bahasa orang Pontianaknya itu apa bahasanya? Nah, seperti itulah intinya. Nah, ketika kita berada di posisi itu, maka akan dampak dari terjadinya konflik tersebut akan menjadi dampak kepada perekonomian dari kedua belah pihak. Dimana karena adanya perusahaan tadi, itu akan lebih merugikan kepada si nelayan. Kenapa? Karena perusahaan A misalnya si B ini adalah perusahaan ikan, di mana dia lebih menggunakan alat-alat yang canggih, di mana untuk mendapatkan ikan itu lebih mudah dibandingkan dengan cara tradisional dilakukan oleh nelayan yang menggunakan ala kadarnya alat seperti perahu, apa namanya,
jalah, pancing. Sedangkan dari pihak perusahaan tersebut menggunakan alat canggih di mana dia memfungsikan teknologi yang sudah ada di zaman sekarang ini, seperti alat penangkap ikan mesin, kapal yang lebih besar, dan juga jalah yang lebih besar, atau apa namanya tuh, itu tempat penangkapan ikan yang besar tuh, itu jalah ya seperti itu. Maka itu akan berdampak terhadap ekonomi nelayan, di mana ekonomi nelayan ini akan lebih berkurang dibanding dengan yang sebelumnya, sebelum ada PT Perikanan tersebut. Nah, disinilah fungsi sebenarnya yang paling penting poinnya, itu adalah fungsi manajemen konflik, di mana di sini manajemen konflik tersendiri adalah orang ketiga atau pihak penengah dari konflik tersebut. Nah, siapa medianya atau orang yang menjadi pihak tengah? Yaitu bisa dari warga, kepala desa, atau tokoh-tokoh masyarakat yang mempengaruhi kampung tersebut, dari nelayan tersebut. Nah, itulah fungsi dari manajemen konflik. Karena menurut Rawls itu manajemen konflik itu mengarahkan perselisihan ke arah yang lebih tertentu menjadi hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Nah, cara negonya itu ya tergantung masing-masing. Bisa menggunakan media mufakat, bisa menggunakan jalur hukum, atau media-media lainnya seperti itu. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena waktu sudah saya rasa cukup. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.